إلى هدية ونبي صلى الله صلى الله عليه وسلم وإلا من الأنبياء والمرسلين والأشرار والشهداء البغدادي وخصوصا yang sangat mensyukur Habib وبالخصوص وإلا خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. Mari kita baca surah Al-Fatihah sekali lagi yang kita khususkan untuk ibu dari Mas Minto ya, Ibu Mamiah, besan kami yang tadi pagi jam 5:30 lapang oleh Allah Subhanahu. Insya Allah mudah-mudahan almarhumah Ibu Sunarsih binti Fatmo Sukaryo diterima semua amal ibadahnya, dilimpah syafaat dan insya Allah ditempatkan di surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wa wastafa minhumul ulama wa akhrajal minhum zuhada wal hukama wal kurama wa fadala minhul arifina billahi wassifat wal asma wa adzabahum lazzatul mahabbatul rum haqiqatan asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jamil asya wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'un bisanin ila yaumil jazah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Masyarakat salikin dan salikah, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pesantren Akmaliyah, saudara-saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Akmaliyah, dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu senantiasa mendapatkan limpahan rahmat berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita kembali mengkaji yaitu kitab Hikam Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana yaitu kita masih membahas di mana muallif menjelaskan yaitu dalam asraqat bidayatuh asraqat nihayatuh, yaitu siapa yang bersinar di awal atau siapa yang bersinar pada permulaan maka akan bersinar pula di akhirnya. Pada bagian yang lalu kita sudah membahas sebagaimana yang dia di sini mau menjelaskan, yaitu siapa yang bersinar di awal akan bersinar pula di akhir. Nah, yang dimaksud ialah man asraqat bidayatu asraqat nihayatu, yaitu siapa yang dimulai atau siapa yang memulai
segala sesuatu dengan awal yang baik, maka akan menemukan akhir yang baik pula. Sebagaimana ialah dijelaskan, ialah sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW, innama a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu amal itu tergantung dari niatnya, niat awalnya. Apa yang diniatkan maka akan mendapatkan apa yang diniatkan itu. Jika seseorang memulai meniatkan sesuatu karena demi suatu kebaikan, maka akan menghasilkan pada akhirnya yaitu sebuah kebaikan. Kalau seseorang memulai sesuatu dengan niat yang buruk, maka akan menemui keburukan. Inilah. Jadi di sini mulai menjelaskan itu segala sesuatu yang dimulai dengan baik pasti akan menemui akhir yang baik. Jadi kita kembali lagi. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, yaitu dalam sebuah hadis, yaitu kullu amrin zibalin la yubda fi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Nah, itu bahwa setiap segala sesuatu perkara itu tidak akan perkara itu tidak akan penting. Nah, setiap perkara itu tidak akan bernilai apabila tidak dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalnya akan terputus, maka akan putus berkahnya atau putus keberkahannya. Jadi jelas bahwa setiap perkara yang penting apabila tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, putus berkah. Mengapa demikian? Karena jelas bahwa segala sesuatu itu, yang dimaksud dia bukan dengan membaca bismillah. Yang kita ambil kita masuk ke kedalaman. Itu yang disebutnya bismillah. Bahwa setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka akan putus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penuh dengan cinta kasih. Apabila seseorang memulainya dengan bismillah, sebagaimana bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil azim. Dengan ya Allah aku bertawakal kepadamu ya Allah. Memang tidak ada daya dan upaya, semua daya dan upaya adalah milikmu ya Allah. Berarti dengan kata lain, di setiap awal gerakan, di setiap awal perjalanan hidup, di setiap apapun kita memulai, kita mulai dengan bismillah. Jadi setiap apapun yang tidak dengan bismillah, maka akan putus berkah. Yang dimaksudnya kita akan putus mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita mengais rezeki bisa jadi, ialah kita tidak akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Segala sesuatunya itu ialah akan terputus karena kita tidak memahami yang dimaksudnya dengan bismillah tersebut. Kalau kita runut yang dimaksud dengan bismillah tersebut, wah panjang. Kenapa? Karena akan menyentuh kepada disebutlah bismillah tersebut. Inti dari bismillah tersebut adalah ada pada titik ba. Kalau kita runut, induk dari Al-Quran itu ialah maksudnya induk dari semua ilmu itu ada pada Al-Quran. Ibu dari semua itu ialah ada pada suratul Fatihah. Ibu dari suratul Fatihah ada pada ialah bismillah.
Inti dari semua itu atau induk atau ibu dari bismillah ada pada titik ba. Nah inilah maka akan putus berkahnya. Maksudnya ialah di dalamnya. Di dalamnya itu adalah tatkala kita memahami yang dimaksud dengan bismillah tersebut, bahwa kita memahami bahwa ada di dalamnya ialah sifat ma'ani. Ada di dalamnya sifat maknawiyah. Apa maksudnya? Berarti di dalam keseluruhan itu mengalir sifat 20 yang terbagi menjadi 4. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Nah, sifat ma'ani inilah di mana ada udot, iodat, ilmu, hayat, sama basor, dan kalam. Jadi orang yang memulai dengan bismillah, di setiap segala gerakan atau di setiap segala tujuannya awal dia hendak melakukan sesuatu, meniatkan segala sesuatu, semata-mata itu ialah memahami bahwa hakikatnya memang ada yang disebut ialah sifat ma'ani di dalam dirinya, bahwa memang tidak ada kuasa, tidak ada kehendak, tidak ada yang lainnya, semuanya udot, ilmu, hayat, sama basar, semua itu ialah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tatkala kita menjalani perjalanan hidup, tatkala kita memulai dengan segala apapun, sesuatu memulakan segala sesuatu itu dengan bismillah, berarti kita paham bahwa sesungguhnya ialah ada sifat ma'ani di dalam diri kita, sehingga tidak akan mungkin kita dapat mengklaim bahwa ada kehendak, berarti itu kehendak kita, ada kuasa, berarti ada kuasa kita. Nah, karena memahami di dalamnya itu adalah ada yang namanya sifat ma'ani tersebut, sehingga dengan bismillah tersebut ialah maka tidak akan mendapatkan, itu ialah keberkahan, putus berkahnya. Nah, bagi orang yang memahami itu, maka akan mendapatkan berbagai macam keberkahan hingga akhirnya mendapatkan apa yang diniatkannya itu, mendapatkan apa yang dimulakannya itu, mendapatkan apa yang diawali dengan kebaikan dan diakhiri mula dengan kebaikan tersebut. Jadi inilah bagaimana ilmu alif menjelaskan adalah man asroqat, yaitu bidayat, asroqat nihayat, awal yang baik akan diakhiri dengan akhir yang baik pula. Jadi oleh karenanya kita kembali, introspeksi ke dalam diri kita, muhasabah kembali ke dalam diri kita. Tatkala kita memulai segala sesuatu, di dalam perjalanan kita menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan iman, dengan baik, dan diakhiri pula ialah dengan baik, diakhiri pula dengan ialah mengharapkan juga perjumpaan dengan dirinya. Sehingga seorang salikin dan salika tatkala memulai perjalanannya dengan baik dan benar dan diakhiri dengan mendapatkan yang disebut dia perjumpaan dengan Tuhannya, ini kan secara gamblang. Oleh karena kita kembali, tatkala kita sudah sadar dengan diri kita, memposisikan diri kita sebagai seorang pejalan, hendaklah meniatkan segala sesuatu untuk berjalan kepada Allah dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, semata-mata ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam perjalanannya mendapatkan berbagai macam bentuk keberkahan di dalam hidupnya, sehingga mendapatkan akhir yang baik pula, tidak menutup kemungkinan akan menjadi seseorang yang ahli makrifah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Lalu mulai menjelaskan itu mastudi'a fi lawibis sarair zaharu fi syahadati zawahir. Nah, ini ialah bahwa apa yang tersimpan di dalam kedalaman hati, kedalaman yang gaib maksudnya, atau kedalaman yang batin, akan nampak pada penampilan lahir. Jadi apa yang tersimpan di dalam hati, yaitu berbagai macam rahasia-rahasia ketuhanan yang seperti nur ilahiyah, atau seseorang setelah mencapai pada makrifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu akan nampak di dalam dirinya atau di dalam wujud lahiriahnya, atau di dalam kenyataan di wilayah lahirnya ialah muncul yang disebut ialah akhlakul karimah. Jadi setiap seorang salikin, seorang salikah, di mana di dalam perjalanannya meniatkan dengan baik dan benar semata-mata karena Allah, di dalam perjalanannya sehingga menjalani beberapa menjalani apapun maksudnya dalam bentuk zikir, tarekat, kaifiat dan mujahadah dengan baik dan benar sehingga paham tentang ilmu tauhid dan hakikat dengan baik dan benar, sehingga paham pada wilayah yaitu hakikat Islam, hakikat iman dan hakikat ihsan. Lalu masuk pada ikhlas dan wujud menjadi seperti orang yang bertakwa atau yang adalah muttaqin, sehingga Allah membuka yaitulah rahasia-rahasia ketuhanan di dalam dirinya, di dalam hatinya, membuka hal-hal yang gaib, dengan katalah membuka wilayah-wilayah ketuhanan, mendapatkan yaitu nur ilahiyah dan bentuk kemakrifan kepada Allah, sehingga wujud nyata pada bentuk lahirnya ialah menjadi wujud yang akhlakul karimah, menjadi orang yang berakhlakul karimah. Orang-orang inilah yang sudah paham tentang ilmu tauhid dan baik dan benar, sehingga dalam pengamalannya dia tidak puasa, itulah berhenti dari amal, sehingga dia tidak puasa, berpaling dari amal, sehingga dia tidak puasa juga, yaitu berpaling pada atau dari seorang jua pun, dan hanya kepada Allah. Jadi sudah masuk kepada hakikat Islam, dia tidak puasa berpaling dari amal. Hakikat iman, dia maksudnya tidak puasa berhenti dari amal. Hakikat iman, dia tidak puasa berpaling dari amal. Hakikat ihsan berarti dia tidak puasa berpaling dari seorang jiwa pun. Jadi maksudnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang dimaksud ialah Allah akan membuka, yaitu yang sebenarnya wilayah yang tersimpan di dalam hatinya dari wilayah kegaiban, nur ilahiyah yang akan mewujud nyata di dalam wilayah lahiriah dan bentuk akhlakul karimah. Dalam bahasa sederhananya, itu bahasa umum yang paling gampang. Nah, kan begini, yang umumnya gampang aja nih. Orang yang beragama, nah, puncak orang yang beragama yaitu ialah akan mewujud pada dirinya ialah akhlakul karimah. Disebut orang yang beragama, dia akan menampakkan di dalam wilayah lahirnya dirinya adalah dalam bentuk
akhlakul karimah yang dapat dijadikan adalah wujud uswatun hasanah. Tidak disebut orang yang beragama apabila dia tidak memiliki akhlak yang baik. Orang yang sholat, yang memahami benar-benar ialah apa itu sholat, di mana sholat itu ialah yang disebutkan adalah inna sholata tanha fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat itu untuk ialah atau dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang benar-benar mendirikan sholat dengan kata lain, orang yang beragama berarti dia menunaikan sholat, mendirikan sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Dia akan memunculkan ialah akhlak, sekali lagi akhlak yang mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak, bahwa beliau bila diturunkan ke bumi, ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi dengan kalian sholat dapat mewujud dalam wilayah lahirnya akhlak. Orang yang menunaikan zakat dapat mewujud menjadi orang yang berakhlak karimah. Puasa sama, haji atau umroh sama. Itulah. Jadi kalau ada orang yang beragama, yang mengaku, maksudnya mengaku orang yang beragama tapi tidak mencerminkan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, akhlak, berarti tanda tanya. Berarti bisa jadilah bukan orang yang beriman, hanya sebatas lipstik. Begitu pun jauh salikin dan salikah. Sekali lagi, dicintainya akmaliyah ini, yaitu ialah karena akhlak di antara salikin dan salikahnya. Karena dapat, maksudnya karena muncul akhlak itu karena salikin dan salikahnya mengamalkan atau ialah menimba ilmu tauhid dan akhlak sehingga diamalkan, sehingga mewujud menjadi orang yang berakhlak. Bukan salikin. Tak kala ada saudaranya butuh bantuan, padahal dia ada puasa, dia cuek, pura-pura nggak tahu, padahal saudaranya lagi sangat membutuhkan. Bukan contoh, maksudnya bukan contoh satu seperti itu. Jadi akmal akan berkembang, akmal akan sebagaimana ialah menjadi cita-cita, musim kita itu menjadi pusat kajian tauhid dan hakikat hingga ma'rifah, bahkan hingga bermancanegara. Itu akan tercermin dari akhlak di antara kita semua. Karena akhlak itulah yang menjadi ialah pionir utama. Akhlak itu buah dari salikin ialah mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat dengan baik dan benar yang dikaji di akmaliyah. Jadi dengan kalian membawa ilmu diimplementasikan atau diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-harinya sehingga mewujud menjadi orang yang berakhlak. Kan sebenarnya seperti itu. Kembali lagi, jadi contoh yang tadi sholat, sebagaimana inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dirikanlah sholat. Bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar,
Dirikanlah sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, berarti adalah dapat mencegah perbuatan keji yang ada di dalam diri, mencegah perbuatan yang ada di diri, berarti melihat kemungkaran. Nah, kita dapat mencegah dengan catatan ialah sholatnya sudah baik dan benar, sehingga sholatnya itu dapat mendapatkan yang disebut hakikat sholat, sehingga Allah membuka itu nur ilahiyah di dalam dirinya, sehingga terpancar di dalam dirinya wujud akhlakul karimah. Jadi benar sebenarnya boleh menjelaskan pada hikmah yang sebelumnya ialah man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Jadi apabila dimula atau awal, yaitu dimulai dengan awal yang baik, maka akan mendapatkan akhir yang baik pula. Seorang salikin meniatkan segala sesuatu dengan baik, sehingga di dalam perjalanannya, yaitu dia menimba ilmu tauhid dan hakikat, bidayahnya, sehingga dengan ilmunya terimplementasikan dan bentuk pengamalan, sehingga paham betul bahwa ilmu tauhid dan hakikat itu dijadikan sebagai pedoman hidupnya di dalam perjalanan menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nihayahnya, akhirnya, yaitu dia akan mendapatkan yang disebut akhir yang baik, mendapatkan terbukanya, yaitu nur ilahiyah di dalam dirinya, terbukanya berbagai macam kegaiban atau gaib yang ada di dalam hatinya, mengetahui rahasia-rahasia ketuhanan, sehingga timbul atau di dalam dirinya dalam bentuk lahiriahnya sebagai akhlakul karimah. Inilah salikin yang memulakan, meniatkan segala sesuatunya dengan baik dan benar di dalam perjalanan yang menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di akhirnya dia mendapatkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita semoga mendapatkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, fafirul ilallah, bersegeralah menuju pada Allah. Yang penting istiqomah di dalam ibadahnya, istiqomah di dalam amal ibadah, riyadul mujahadah. Jangan sampai ada kata asal untuk malal yang dapat menghambat, bahkan bisa jadi menghentikan perjalanan seorang salikin. Intinya dimulai dengan bismillah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hikmah yang selanjutnya. Nah, pada hikmah yang selanjutnya di sini boleh menjelaskan, yaitu saddana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Al-mustadillu bihi arafal haqqa bi ahli wa asbata amra min wujudi asli wal istidlalu alaihi min adamil usul ilaihi wa illa famata huba hatta yustadalla alaihi wa mata ba'uda hatta yakuna asru hiyallati tusilu ilaihi. Itulah betapa jauh bedanya antara orang yang berdalil, yang punya dalil bahwa adanya Allah, menunjukkan adanya alam, dengan orang yang punya dalil bahwa adanya alam, yaitu menunjukkan adanya Allah.
Orang yang mengatakan adanya Allah, menunjukkan adanya alam, adalah orang yang telah mengenal kepada Allah dengan kepatuhannya. Karena itulah ia menetapkan keberadaan alam ini dari keberadaan pangkal zat yang membuatnya ada. Sementara itu, orang yang berdalil adanya alam, menunjukkan adanya Allah, adalah orang yang belum sampai kepadanya. Sebab sejak kapan Allah itu gaib sehingga dia harus membuktikan dengan wujud alam, dan kapan Allah itu jauh sehingga semesta ini harus menjadi pengantar menunjuknya. Nah, di sini mau menjelaskan, yaitu betapa jauh bedanya antara orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam, dan orang yang punya dalil bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah. Inilah bahwa kita memahami dalam pengertian atau dalam memahami dalam tauhid yang kasar, tauhid yang terbuka. Bagi orang-orang yang memahami tauhid dengan baik dan benar, yang tauhidnya telah terbuka, yang kasar, yang berdalil bahwa adanya Allah itu menunjukkan adanya alam. Sedangkan bagi orang-orang yang belum memahami atau masih di dalam aqidul iman dengan akal yang berdalil bahwa adanya alam itulah menunjukkan adanya Allah. Jadi jelas bagi orang-orang yang memahami ilmu tauhid dan hakikat dengan baik dan benar, dengan tauhid yang terbuka, yang kasar, orang-orang inilah yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam. Sedangkan bagi orang-orang yang belum memahami atau kurang, atau yang sebenarnya masih terhijab di dalam wilayah pemahamannya, wilayah tauhidnya, dan wilayah aqidul iman, dia memahami bahwa adanya alam, bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah. Nah, kalau kita buka, inilah yang dimaksud sebagaimana kalau kita di dalam mengkaji, dan insya Allah nanti adalah setelah Rakernas akan kami mulai kajian semak dalam kitab Ad-Durrun Nafis, yaitu adalah suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah, yaitu pandang yang banyak pada yang satu dan pandang yang satu pada yang banyak. Sehingga di dalam pemahaman dengan tauhid yang terbuka atau tauhid yang kasar, memahami bahwa segala sesuatu itu kembali kepada yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang satu kembali kepada yang banyak. Jadi pandang yang satu atau pandang yang banyak pada yang satu, dan pandang yang satu kepada yang banyak. Nah, inilah dalam pemahaman tauhid yang disebut ialah suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah. Bukan berarti bagi orang-orang yang memahami yang disebut ialah memahami dalam bentuk aqidul iman itu salah. Bukan, karena belum sampai dan dirinya pun masih terhijab bahwa yang menunjukkan, yang mempunyai dalil bahwa adanya alam ini menunjukkan adanya Allah. Contoh bagi orang-orang aqidul iman ya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Maksudnya ada yang membuat.
ada yang membuat dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang-orang yang tauhidnya telah terbuka, yang menunjukkan bahwa adanya Allah, menunjukkan bahwa yaitulah adanya alam, dalam bentuk pemahaman. Nah, untuk step yang pertama, boleh kita memakai ialah memahamilah dalam bentuk aqidul iman. Boleh dan sah-sah saja. Tapi untuk selanjutnya, yaitu ialah orang yang memahami ilmu tauhid dan hakikat dengan baik dan benar di dalam pengamalannya, dia berdalil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan ialah adanya alam, kembali lagi lah dalam bentuk suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah. Contoh, di dalam kita mendapati berbagai macam ujian dan cobaan yang kita lalui. Ujian dan cobaan itu kita lalui. Ujian dan cobaan itu datangnya dari siapa? Sehingga kita mengembalikan semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dalam bentuk apapun, ujian dalam bentuk kesusahan, harta benda dan lain sebagainya, dan lain sebagaimana macamnya. Segala sesuatu itulah yang dimaksud mengembalikan semua pada Allah, pandang yang banyak pada yang satu. Jadi hakikatnya tidak ada segala sesuatu apapun. Itu tidak ada segala sesuatu apapun tanpa kita bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk ujian dan cobaan apapun. Sehingga di dalam pemahaman dalam wilayah yang disebut ialah sifat 20, di mana sifat ma'ani yang kita dapat rasakan di dalam diri kita, wujud, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam, yang semuanya itulah milik Allah yang dapat kita rasakan, sehingga kita dapat memandang bahwa segala sesuatu apapun dalam bentuk kuasa kehendak, mengetahui, melihat, berkata-kata, mendengar, hidup, semua itu ialah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat jelas bahwa bagi orang-orang yang mempunyai dalil, ialah pemahaman dengan wilayah tauhid yang terbuka, dia akan melihat bahwa Allah lah, bahwa adanya Allah menunjukkan bahwa adanya alam. Sedangkan bagi orang-orang yang pemahamannya belum sampai atau masih terhijau, dia mempunyai dalil bahwa yaitu ialah adanya alam ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, tatkala kita melihat, memandang segala sesuatu itu ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk apapun kejadian, sehingga yang kita lihat ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandang yang satu pada yang banyak, pandang yang banyak pada yang satu, sehingga tak kala kita melihat di dalam kehidupan berbagai macam bentuk kejadian yang mungkin tidak sesuai dengan hati, jiwa, akan ternetralisasi atau akan ternetralisir tak kala kita mengembalikan semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya semua dari Allah dan kembali pada Allah.
dan pengertian ismun jami maupun ismun mani, semua kembali kepada Allah, datang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali lagi, tatkala diri kita hidup di dunia ini, tatkala kita hidup di dunia ini, apa sih tujuan kita? Apa sih tujuannya? Tujuannya kan bagi orang-orang yang berjalan kepada Allah itu kembali ke fitrahnya. Fitrahnya Pak, untuk mengenal Allah. Tidak ada kata lain untuk mengenalnya. Sehingga tatkala kita masih diberikan umur yang panjang, tatkala umur tersebut masih bisa kita lalui melalui proses perjalanan di dalam wilayah dunia, maka pergunakanlah usia kita untuk benar-benar bersungguh-sungguh di jalan Allah. Karena hakikatnya kita pun akan berjumpa dengannya, baik dalam wilayah itu suatu saat ajal. Tatkala kita sudah tidak punya apa-apa, tatkala ajal tersebut datang, nah ini batasan akhir atau finishnya. Nah, tetapi tatkala kita masih punya kesempatan, maka pergunakanlah kesempatan itu dengan baik dan benar. Pergunakanlah, sekali lagi pergunakanlah sisa usia atau umur kita untuk senantiasa berjalan di jalan Allah. Karena memang kita adalah seorang pejalan, ya fungsinya seorang pejalan, tugasnya ialah memerangi hawa nafsu, memerangi hawa nafsu, terus ialah beramal ibadah, beramal soleh, dan wala yusrik di ibadah rabbi ahad, dan jangan syirik di dalam ibadahnya. Semata-mata semua ialah mengembalikan atau dikembalikan atau mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam perjalanannya meniatkan segala sesuatu karena Allah, sehingga pengamalan ilmu tentang hakikatnya dengan baik dan benar, sehingga mendapatkan berbagai macam ialah pintu-pintu rahasia-rahasia ilahiyah atau ketuhanan, dibukakan nur ilahiyah, dibukakan berbagai macam ya, pintu-pintu kenikmatan wilayah hakikat, sehingga mengetahui persis wujud dirinya yang sesungguhnya, sehingga ialah nampak dalam wilayah ialah sebagaimana dalam bentuk akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Kalau kita sebagai contoh, jadi bagaimana kita sebagai manusia atau sebagai makhluk atau sebagai hamba, manusia atau sebagai hamba, kita akan disebut adalah sebagai orang yang berhasil atau orang yang sebetulnya orang yang anggaplah berhasil tatkala kita mempunyai 3 hal. Apa itu? Di dalam hidupnya yang dijadikan atau yang bisa dijadikan sebagai adalah syafaat tatkala kelak kita di akhirat, dalam bentuk ialah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga ialah walad atau walad soleh, anak yang soleh atau anak yang soleh. Kalau tanpa 3 itu, kalau tidak ada 3-nya, ya berarti adalah menunggu itu ialah syafaat dari Nabi besar kita Muhammad SAW, dan juga ialah masjidnya luntur. Jadi ialah sekali lagi, bahwa ialah orang yang berdalil bahwa, jadi orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam, bahwa ya, inilah bahwa orang ini
adalah telah mengenal ilmu tauhid dengan baik dan benar secara pemahamannya, secara kasar, secara terbuka. Sedangkan orang yang berdalil bahwa alam semesta atau alam menunjukkan adanya Allah, inilah orang yang belum paham tentang ilmu tauhid. Nah, dan kadang orang ini masih terhijab. Nah, pada hikmah yang selanjutnya, bahwa di sini wali menjelaskan itu liyunfiqu sa'atin min sa'ati al-wasiluna ilaihi man udiyu alaihi rizqu as-sa'iluna ilaihi. Itu hendaklah, yaitu orang yang diberi keluasaan rezeki, yaitu orang yang telah sampai pada Allah, memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, yaitu orang yang telah menuju pada Allah atau salikin, atau orang yang sedang menuju pada Allah salikin, itulah hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah padanya. Nah ini di sini mau dijelaskan, itulah bahwa hendaklah orang yang diberi keluasan rezeki atau keluasan rezeki itu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi ini maksudnya bukan hanya sebatas rezeki dalam wilayah lahiriah, tapi di sini mau dijelaskan adalah rezeki dalam bentuk ialah yaitu bukan ilmu. Nah, sebagaimana ialah orang yang disebut orang yang sudah kaya, yang mempunyai keluasan rezeki, yaitu orang yang sudah sampai kepada Allah. Nah, di sini orang yang sudah sampai kepada Allah berarti dikatakan orang yang telah makrifah kepada Allah, orang yang telah disebutkan ialah makrifah itu abdi wa rabbi, para mursid, para yang sebutlah kekasih Allah, arifin billah. Nah, itu hendaknya memberikan ilmunya atau memberikan hartanya dalam bentuk ilmu kepada murid-muridnya, kepada salikin-salikahnya dengan baik dan benar sesuai dengan situasi, kondisi dan pemahamannya yang ada pada saat itu. Sedangkan bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya, yaitu siapa itu orang-orang yang sebenarnya berjalan kepada Allah, berjalan salikin, nah, hendaklah memberikan ilmunya atau hartanya yang apa yang telah diberikan Allah padanya. Maksudnya seorang salikin memberikan ilmu kepada salikin yang lainnya, nah itu dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya dalam bentuk pemahamannya. Maksudnya ialah seorang salikin dan salikah yang sama-sama disebutlah orang yang miskin dalam wilayah ilmu, nah, hendaklah saling memberikan ilmu apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah diamalkan, apa yang sudah dilakukan. Nah, hendaklah saling tular-menularkan dalam bentuk bagaimana rasanya nikmat berzikir, bagaimana rasanya nikmat ngaji, bagaimana rasanya nikmat toreko, bagaimana rasanya nikmat perjuangan di dalam wilayah hawa nafsu. Nah, itulah apa yang telah Allah berikan padanya, maka infakkanlah, maka berikanlah ilmunya, pengetahuannya kepada sesamanya. Berbeda bagi seorang mursyid, seorang guru, seorang yang telah sampai kepada Allah, yang dia ialah orang yang telah diberikan oleh Allah keluasan rezekinya dalam bentuk ilmunya, ya, di mana ialah wajib memberikan ilmunya dalam bentuk pemahaman sesuai dengan situasi, kondisi dan pemahaman para salikinnya atau para murid-muridnya. Kan jelas sebagaimana ialah kami di sini memberikan pemahaman tentang ilmu. Sebagai contoh dalam pemahaman ilmu, nah, yang tadi kami jelaskan
bagaimana ialah dalam dalam bentuk ialah pemahaman ilmu, di mana ialah kami menjelaskan ialah bagaimana orang-orang yang disebutkan ialah asroto bidayatu asroto nihayat, orang yang memulai dengan kebaikan atau dengan iman maka akan mendapatkan akhir dengan baik pula. Kami menjelaskan bagaimana itu ialah dengan iman, orang yang memulai dengan bismillah, yang dimaksud ialah dengan bismillah tersebut ialah orang yang telah memahami sifat ma'ani, paham wilayah tauhid dan hakikat, paham wilayah tauhid, sifat ma'ani yang di dalam dirinya, sehingga adalah di dalam dirinya tidak ada sesuatu apapun kuasa, baik hidup, kuasa kehendak dan lain sebagainya, yang ada ialah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang hakikatnya ialah hawalah, la haula wa la quwata illa billah, bahwa hakikatnya kita semua itu tidak ada daya dan upaya, semua itulah daya dan upaya ialah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam pengamalannya, sehingga dalam memahaminya ialah benar bahwa minallah illallah billah dan billah. Ini adalah pemahaman berbeda bagi seorang salikin, sehingga ada seorang salikin yang rezekinya masih sempit atau masih sedikit, sehingga ialah disebutkan bisa atau boleh menginfakkan, memberikan ilmunya ialah yang Allah berikan kepadanya ialah kepada sesama salikin, tetapi tetap hati-hati. Maksudnya ialah jangan sampai Allah menuduh kita dengan kalimat ialah kabur maktan indallahi antakum malatakum, amat besar menjadi Allah, amat besar menjadi sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Maksudnya apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita amalkan, apa yang sudah kita laksanakan, boleh kita memberitahu ilmunya dalam bentuk ilmu, boleh sharing kepada saudaranya dan untuk pengamalan, sehingga tidak kena ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taqul malatakan kabur maktan indallahi antakum malatakan. Nah, jadi adalah amat sangat berbahaya bagi seorang salikin atau seorang salikah yang benar-benar ialah memberikan ilmu yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan atau apa yang dirasakan atau apa yang dibicarakannya. Tunggu, Allah akan mengujinya dengan berbagai macam bentuk ujian dan cobaan. Allah akan memberikan bagaimana dahsyatnya, sebagaimana dahsyatnya ujian dan cobaan tersebut. Kenapa? Karena Allah akan mendengar, ini mendengar keluh kesah di dalam hatinya. Benar enggak nih apa yang diucapkannya sesuai dengan apa yang dilakukannya, apa yang terletak di dalam hatinya. Allah ingin mendengarkannya. Tatkala kita menyuruh kepada saudara kita sabar, tentunya kita sudah ialah minimal dalam proses kita menjalani sabar. Tatkala kita menyuruh teman atau saudara kita ialah ikhlas, kita juga sudah ikhlas. Tatkala kita menyuruh teman kita untuk memerangi hawa nafsu, kita pun sedang memerangi hawa nafsu. Nah, minimal itu dalam prosesnya. Bukan sebaliknya, kita menyuruh teman kita sabar, ternyata kebalikan. Kita disenggol dikit lagi naik motor, spionnya sudah mencaci maki orang tanpa sebab, walaupun sebabnya ada sepele, tapi itu adalah sesuatu yang
Terbalik apa yang menjadi ialah ilmunya, yang menjadi wacananya, yang diberikan kepada temannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kelakuannya. Inilah bagaimana Allah menjelaskan tentang maqtan indallah yang taqulu wa taqalu. Oleh karena inilah boleh sesama pejalan, sesama sakinah saling sharing, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Bukan berarti adalah harus tinggi-tinggian. Percuma memahami sesuatu tapi tidak diamalkan. Lebih baik ialah memahami sesuatu yang sederhana tapi istiqomah mengamalkannya. Apa itu? Dalam bentuk ridho dan mujahadah, zikir, tariqah dan lain sebagainya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang diistiqomahkan di dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Dan insyaallah akan menjadikan barokah yang akan datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa billahi Muhammadan nabiyya. Raditu billahi wa billahi nabiyya. Raditu billahi wa billahi Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.